Di jalur inilah para tukang ojek bertaruh nyawa. Mereka menembus lumpur tanjakan curam demi sampai ke Kecamatan Seko. Tidak hanya mengantar penumpang, mereka juga jadi penghubung kehidupan bagi warga yang bermukim di dataran tinggi, seperti mengirimkan bahan makanan, bahan bangunan, bahan bakar minyak, hingga kebutuhan lainnya. Dengan jarak tempuh 120 km dan beban 400 kg, tarif ojek bisa menembus Rp2 juta dalam sekali perjalanan pulang pergi. Selain medan ekstrim, besarnya tarif tak jarang digunakan para jasa ojek untuk perawatan motor yang rusak saat di tengah perjalanan. Oleh karena itu, para jasa ojek ini pun biasa berjalan bersama-sama untuk saling membantu. Sudah banyak di media-media sosial itu tidak seberapa kalau kita melihat di media sosial, tapi kalau kita lihat secara langsung sangat Jalan Seko ini sangat memprihatinkan sekali, Pak. Sudah puluhan tahun sebelum ada Indonesia, Seko ini sudah ada. Seko ini terlibat di dalam Indonesia, tapi nyatanya begitu-begitu saja. Di balik deru mesin dan lumpur, para jasa ojek ini telah berperan menjaga nadi kehidupan ribuan jiwa yang ada di 12 desa di pedalaman Luwu Utara. Mereka berharap pemerintah tak tinggal diam melihat kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang saat ini mereka alami. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pria bersenjata tajam yang awalnya berlagak seperti jagoan ini akhirnya angkat tangan setelah polisi menunjukkan identitas. Ia pun berakhir dibekuk dan dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan. Usai menangkap pria ini, polisi melanjutkan penyisiran ke sejumlah rumah di 2 kecamatan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kau minum di mana tadi? Dalam penggerebekannya ini, puluhan orang ditangkap sementara sisanya kocar-kacir melarikan diri. Selain menangkap sejumlah pria yang diduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan alat hisap sabu. Menurut polisi, penggerebekan dilatar belakangi tingginya peredaran narkoba serta maraknya tawuran antar kelompok warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Inilah RY yang berusaha melawan saat ditangkap petugas kepolisian di Jalan Desa Tagungguh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Saat ditanya keberadaan narkoba yang sedang diedarkan, pelaku masih saja berusaha menyangkal dan membantah. Polisi sempat gagal menemukan barang bukti meski sudah menggeledah sepeda motor yang dikendarai pelaku. Akhirnya polisi berhasil menemukan barang bukti tersebut berupa bungkusan plastik hitam yang disembunyikan cukup rapi di dalam jaketnya. Penangkapan pelaku berawal setelah polisi mendapatkan laporan terkait aktivitas ilegal tersangka di wilayah Pantura, Kabupaten Bangkalan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku jika narkoba jenis sabu merupakan miliknya dan menyebut nama seseorang sebagai penyuplai barang pada dirinya. Mengamankan atas nama R di Desa Tagungguh di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan modus pengamanan di pinggir jalan. Untuk barang bukti berat kotor seluruhnya 10,13 gram ditaruh di plastik hitam, ditaruh kantong plastik di jaket sebelah kanan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya.
Terjadi kericuhan eksekusi tanah dan bangunan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Aksi dorong pun tak terhindarkan oleh petugas dan keluarga termohon karena menolak tanah dan rumahnya dieksekusi karena masih melakukan perlawanan di PT UN. Namun panitera yang memimpin jalannya eksekusi dipukul pada bagian kepala oleh anggota keluarga termohon hingga mengalami luka di kepala. Meski sempat mendapat perlawanan, namun eksekusi tetap dilakukan tim jurusita dengan mengarahkan alat berat. Rumah milik Situa Hasugia dirobohkan, sementara barang-barang miliknya telah dikosongkan sebelumnya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tim patroli Brimob Resimen 3 bersama Polsek Cilengsi melakukan penyisiran di sepanjang Jalan Raya Transjogi, Kabupaten Bogor. Saat melihat kedatangan polisi, para remaja yang hendak melakukan aksi balap liar dan berkumpul di pinggir jalan melarikan diri. Sebagian pelaku bersembunyi di gang-gang sempit di permukiman warga hingga meninggalkan sepeda motor di badan jalan. Polisi mengamankan 26 motor yang digunakan untuk balap liar. 18 remaja dibawa ke kantor Polsek Cilengsi untuk menjalani pemeriksaan. Berawal dari aduan dari warga juga, laporan dari masyarakat bahwa di sekitar TKP sering terjadi kegiatan balap liar. Dasar itu juga lah menjadikan kami melakukan patroli dan penyisiran ke arah TKP tersebut. Patroli dan razia akan rutin dilakukan pihak kepolisian guna mencegah aksi balap liar dan tindak kriminal. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Bangkalan dikagetkan dengan insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Matic dengan mobil jenis minibus di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat motor terlempar ke atas dan mendarat di atas kap mesin minibus. Menurut polisi, insiden berawal saat minibus berjalan dari arah barat. Saat tiba di TKP, mobil hendak belok ke sebuah gang yang berada di sebelah jalan. Pada saat bersamaan, melaju kencang sepeda motor Matic dari arah berlawanan yang dikendarai seorang remaja putri di bawah umur. Karena jaraknya terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Kronologi dari peristiwa tersebut yaitu kendaraan Suzuki Karimun dengan nopol B1575 UME berjalan dari arah barat ke timur, kemudian hendak belok ke kanan, namun di waktu yang bersamaan melintas kendaraan roda 2 Vario dengan nopol M3118HR karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi benturan atau kecelakaan. Akibat insiden ini, pengendara motor terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Insiden laka lantas ini pun kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial R ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur. Saat ini di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial R di Bakauheni yang hendak melarikan diri ke wilayah Lampung. Dalam kurun waktu 12 jam pasca kejadian, polisi sudah mengamankan satu pelaku. Kami saat ini juga mengejar pelaku lainnya untuk mencari barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana.
Saat ini pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara satu pelaku lainnya bersama barang bukti yang digunakan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.